Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that deep bitches on my line, and you know Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Lutisa. Saya kelas 2 B PGSD. Di sini saya akan membahas tentang manusia dengan lingkungan dan kesejahteraan pengaruh banjir terhadap lingkungan dan kesejahteraannya. Banjir adalah peristiwa alam yang sering terjadi di banyak wilayah di dunia. Banjir dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia. Tujuan presentasi membahas pengaruh banjir terhadap lingkungan dan kesejahteraan serta upaya mitigasi yang dapat dilakukan. Dampak banjir terhadap lingkungan, kerusakan ekosistem. Banjir dapat merusak ekosistem alami seperti hutan, lahan basah, dan terumbu karang. Hilangnya habitat. Banjir dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi flora dan fauna. Pencemaran air. Banjir dapat menyebabkan pencemaran air oleh limbah, bahan kimia, dan kotoran. Pencemaran tanah. Banjir dapat membawa endapan lumpur dan limbah yang dapat mencemari tanah. Dampak banjir terhadap kesejahteraan kesehatan manusia. Banjir dapat meningkatkan risiko penyakit seperti infeksi pernapasan, penyakit kulit, dan penyakit air terkait. Kerugian ekonomi. Banjir dapat menyebabkan kerusakan properti dan kehilangan sumber daya ekonomi. Gangguan pendidikan. Banjir dapat menghambat akses pendidikan bagi anak-anak dan penyebab penundaan dalam proses belajar. Gangguan sosial. Banjir dapat mengganggu kehidupan sosial masyarakat, mengakibatkan evakuasi dan memisahkan keluarga. Penyebab terjadinya banjir: hutan lebat, banjir kiriman, masalah drainase, buang sampah sembarangan, penebangan hutan liar. Kasus nyata banjir. Banjir rendam pemukiman warga di Bengkulu Utara. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Bengkulu Utara. Akibatnya, pemukiman warga di 2 desa terendam banjir dan ruas jalan penghubung desa tertimbun longsor, yang mengakibatkan jalan terputus. Terang Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Landasan teori hukum terkait banjir melibatkan konsep tanggung jawab hukum. Prinsip tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan banjir melibatkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh banjir. Hukum dapat mengatur tanggung jawab pemerintah, individu, perusahaan, atau pihak lain yang mungkin memiliki peran dalam penyebab atau penanggulan banjir. Tanggung jawab hukum dapat mencakup tanggung jawab ganti rugi kepada pihak yang terkena dampak dan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil oleh pihak yang berpotensi bertanggung jawab. Pengelolaan sumber daya air. Prinsip pengelolaan sumber daya air melibatkan pengaturan penggunaan dan perlindungan sumber daya air, termasuk pengaturan sungai, saluran irigasi, dan terkait air lainnya. Hukum lingkungan dan hukum air mengatur pengelolaan sumber daya air dengan tujuan melindungi dan mencegah ketersediaan air yang cukup, mengelola aliran air dan mengurangi risiko banjir. Pencemaran dan kualitas air. Hukum lingkungan juga melibatkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pencemaran air dan kualitas air yang berkaitan dengan banjir. Undang-undang dan peraturan yang mengatur pencemaran air dan kualitas air dapat melibatkan pembatasan pembuangan limbah, pengelolaan tangki penyimpanan, dan perlindungan sumber daya air yang rentan terhadap pencemaran. Selanjutnya, kerjasama dan koordinasi. Hukum dapat memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga internasional, dan sektor swasta dalam mengatasi masalah banjir.
Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kerjasama lintas, batas, dan koordinasi dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang efektif dalam pengelolaan dan mitigasi banjir. Penting untuk dicatat bahwa landasan teori hukum terkait banjir dapat berbeda dalam setiap yurisdiksi, tergantung pada undang-undang. Selanjutnya, perencanaan tata ruang. Prinsip perencanaan tata ruang melibatkan pengaturan penggunaan lahan dan pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan mitigasi banjir. Hukum tata ruang dapat memuat persyaratan penilaian dampak lingkungan, pemisahan antara daerah rawan banjir dan pemukiman, serta penerapan standar konstruksi yang memperhitungkan risiko banjir. Solusinya dari banjir, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke solakan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menyebabkan banjir. Mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat.